Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasyakir dengan NPM 227533038 dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan paket tracer 472. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini ada activity-nya yaitu packet tracer connect the physical layer. Objektifnya atau tujuannya yaitu Part 1, identify physical characteristic of internet working device. Part 2, select correct modules for connectivity. Part 3, connect device. Part 4, check connectivity. Oke, langsung saja ke part 1 yaitu identify physical characteristic of internet working device. Step 1, identify the management port of a Cisco router. Oke, yang A, click the edge router. The physical tab should be active. Kita disuruh ngeklik router yang namanya edge. Kemudian yang B, zoom in and expand the window to see the either router which management ports are available. Oke, di sini kita diminta untuk nge-zoom in dan menentukan port mana yang bisa kita gunakan. Kita zoom, bisa kita geser. Nah, di sini ada port konsol dan USB. Oke, selain itu juga di sini ada port out. Selanjutnya, which LAN and WAN interface are available on the each router and how many are there. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan LAN dan WAN yang kita gunakan di router S dan ada berapa banyak. Di sini ada 2, yaitu ada Gigabyte dan Ethernet. Oke, kemudian selanjutnya yang D, klik the CLI tab, press the enter key to access the user mode prompt and enter the following command. Kita klik CLI, kemudian kita enter dan kita klikkan show IP interface brief. Oke, kemudian di sini the output variables the correct number or interface and their destination. The FAN1 interface is a virtual interface and only exists in the software. Kemudian, how many physical interface are listed? Ada berapa banyak interface physical yang ada? Di sini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian yang E, enter the following command. So interface Giganet 0 0.
Oke, di sini what is the default bandwidth of this interface? Tahu berapa default bandwidth untuk interface ini? Nah, di sini bandwidth itu ada yang ini. Di sini ada 1 juta. Oke, kemudian kita klikkan lagi. So, interface serial 0, 0, 0. What is the default bandwidth of this interface? Nah, di sini kita melihat bandwidthnya lagi. Bandwidth disingkat dengan BW. Di sini ada 1544. Oke, selanjutnya step 2, identify module expansion slots. Mengidentifikasi slot expansion. How many expansion slots are available to add additional module to the each router? Di sini ada 2, yaitu out dan console. Kemudian klik switch how many expansion slot are available. Kita close, kemudian klik switch yang kedua. Kita zoom. Di sini kita lihat terdapat 5 slot. 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 slot yang available. Oke, selanjutnya yaitu part 2, select correct modules for Connectify. Step pertama yaitu determine which module provide the required connectivity. Yang A, klik S and then click the physical tab. On the left, beneath the modules label, you see all the available options of the expand the capabilities of the router. Click each module. A picture and a description display on the bottom. Familiarize yourself with DRS option. Nah, kita kembali ke router is, kita klik. Kemudian kita klik physical. Di sini terdapat modul dan kita di sini terdapat banyak opsi yang ada di dalam router. Kita disuruh untuk ngeklik satu persatu. Oke, pertama itu ada ini, dan kalau mau melihat penjelasannya terdapat di bagian bawah di sini. Kemudian H2 nih, penjelasannya berbeda-beda sesuai dengan modulnya. Kemudian di sini juga berbeda. Lanjut. Oke, yang pertama yaitu you need to connect PCS 1, 2, and 3 to the each router, but you do not have a necessary phone to pure has a new switch. Which module can you use to connect 3 PCs to the each router? Nah, jadi di sini kita akan mengonekkan PC 1, 2, dan 3 ke edge router, tapi kita tidak mempunyai cukup uang untuk membeli switch yang baru. Jadi di sini kita memilih modul mana yang tepat untuk kita konekkan dari ketiga PC tersebut ke edge router. Cuma kita zoom in dulu agar kelihatan. Di sini kita matikan dan kita pilih di sini menggunakan WIC 4ESW. Nah, ini kita tarik.
kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya, how many hosts can you connect to the router using this module? Berapa banyak host yang bisa terkoneksi dengan router menggunakan model ini? Nah, di sini kita lihat ada 4 port, maka di sini kita bisa mengoneksikan 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebelum lanjut kita di sini kan sebelum kita pasang kita matikan, kemudian kita hidupkan kembali. Lanjut ke yang B, klik switch to. Kita klik switch kedua, kemudian which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Nah, kita pilih modul mana yang bisa kita masukkan atau kita koneksikan optical gigabit untuk ke switch ketiga. Nah, di sini saat ini kita menggunakan PT Switch NM1FGE. Tapi sebelum kita masukkan, kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita tarik, kita masukkan ke portnya. Kemudian kita hidupkan kembali. Oke, kemudian yang step kedua, add the correct modules and power of device. Nah, di sini kita menentukan modules dan menghidupkan powernya, tapi sudah kita lakukan pada step yang pertama. Tidak apa-apa, kita ulang. Di sini ketika kita ingin menghidupkannya, maka kita akan mengklik yang ini, dan modul yang kita pilih ada di sebelah kirinya. Begitu juga pada bagian yang ke B, using the sum product, insert the model that they identify in the step 1D into the empty slot face to the right in the switch 2. Okay. Sama halnya pada switch yang kedua, di sini jika kita ingin menghidupkan, maka kita harus menghidupkannya dulu di sini. Kemudian kita memilih modulnya ada di sebelah kiri. Oke, kemudian lanjut yang C, use the show IP interface brief command on the switch to identify the slot in which the model was placed. Nah, jadi kita kembali lagi ke switch kedua, kemudian masuk ke CLI dan mengetikkan show IP interface brief. Nah, dan kita di sini menentukan yang mengidentifikasi untuk slot mana yang kita bisa gunakan dengan memilih modul. Oke, kemudian into which slot what is insert. Nah, kita di sini slotnya itu yaitu gigabit Ethernet 5/1. Oke, selanjutnya kita pindah ke part ketiga, connect device. Kita mengoneksikan device. Yang A, select the appropriate cable type. Yang B, click the first device and select the specific interface. Yang C, click the second device and select the specific interface. Yang D, if you have a correctly connect to a device, you will see your score increase. Nah, jadi di sini sudah terdapat device, interface, cable type, device, dan interface. Nah, tinggal kita koneksikan menggunakan kabel yang sudah ditentukan. Kemudian jika kita benar, maka kita akan mendapatkan skor di sini. Kita akan melihat skor kita di sini nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama is phone.
kita menggunakan kabel strike. Kita koneksikan ke switch 1 di sini. Interface-nya gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1, gigabit Ethernet 0/1. Kemudian dari is gigabit Ethernet 0/1 ke switch 4, gigabit Ethernet 0/1. Kemudian dari router is lagi fast Ethernet 0/1/0 ke PC 1 dengan fast Ethernet 0. Kemudian masih dari router is dengan fast Ethernet 0/1/1 ke PC 2 dengan fast Ethernet 0. Kemudian masih di router is dengan fast Ethernet 0/1/2 ke PC 3 dengan fast Ethernet 0. Oke, kemudian jika sudah, kita pindah ke switch 1. Switch 1 kita koneksikan switch 1 ke PC 4 menggunakan kabel strike. Di sini fast Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0. Oke. Masih di switch 1 fast Ethernet 0/2 ke PC 5 ke fast Ethernet 0. Masih di switch fast Ethernet 0/3 ke PC 6 dengan fast Ethernet 0. Kemudian jika sudah switch yang keempat, di sini menggunakan kabel cross. Dari switch 4 ke switch 3 gigabit Ethernet 0/2 ke switch 3 gigabit Ethernet 3/1. Kemudian switch 3 menggunakan kabel fiber. Sini kita pilih gigabit Ethernet 5/1 ke switch kedua dengan gigabit Ethernet 5/1 juga. Jika sudah, kita pindah ke switch kedua. Ini kita menggunakan kabel strike lagi, menggunakan fast Ethernet 0/1 ke PC 7 fast Ethernet 0. Kemudian sama di switch 2 menggunakan fast Ethernet 1/1 ke PC 8 menjadi fast Ethernet 0. Masih di switch kedua menggunakan fast Ethernet 2/1 ke PC 9 fast Ethernet 0. Kemudian di switch kedua kita menggunakan strike kabel ke access point. Dari switch kedua menggunakan strike. Di sini kita pilih gigabit 3/1. Access point dengan port 0. Kemudian dari ACE serial 00 menggunakan serial DCE. Menggunakan serial DCE dari is serial 0/0/0 ke WACE dengan serial yang sama yaitu 0/0/0. Oke, kita lihat di sini completion-nya 100% ya. Oke, selanjutnya
ke part 4, cek connectivity. Nah, setelah kita hubungkan dengan kabel, kemudian kita akan mengecek apakah sudah berjalan. Nah, di sini step 1, check the interface status on is. Berarti kita akan mengeceknya di switch is. Klik the CLI tab and enter the following command. Kita router is, klik CLI, kemudian enter, ketikkan show IP interface brief. Lihat outputnya yang di CLI dan di activity harus sama. Di sini yes semua. Di sini juga yes semua. Oke, jika sudah sama berarti sudah benar yang kita sambungkan tadi atau yang kita hubungkan dengan kabel tadi. Kemudian step yang kedua, connect wireless device, laptop, and table PC. Nah, artinya di sini kita akan mengoneksikan menggunakan wireless device untuk laptop dan tablet PC. Sini yang A, klik the laptop and select the config tab. Select the wireless null interface. Put a check in the box label on next to port status. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Oke, di sini kita klik laptopnya. Kemudian kita pilih config. Dan di sini interface kita pilih wireless 0. Dan di sini kita disuruh untuk meng-on-kan. Klik on. Oke. Nah, dengan tunggu hanya beberapa saat, di sini IP address dan subnet max-nya sudah otomatis terisi. Oke, kemudian yang B, klik the desktop tab on the laptop, click on the web browser icon to launch the web browser, enter www.cisco.pka in the URL box and click go. The page should display Cisco Packet Tracer. Oke, kemudian setelah dari config kita ke desktop, kita pilih web browser. Kemudian kita klikkan URL-nya yaitu www.cisco.pka. Klik go. Nah, maka di sini akan terlihat Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Oke, selanjutnya yang C, klik the tablet PC and select the config tab. Select the wireless interface, put a check in the box label on the next to port status. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Oke, kita close dulu, kemudian kita pindah ke tablet PC. Di sini kita klik config, kemudian di interface kita pilih wireless 0, dan kita disuruh untuk meng-on-kan lagi. Tunggu beberapa saat, maka nanti di sini akan ada IP dan subnet max-nya. Ya. Di sini sudah ada IP dan subnet max-nya. Kemudian kita disuruh yang di repeat the step in step 2B to verify the page display. Nah, kita akan mengulangi step yang kedua yang D, yaitu ke web browser. Kita pindah ke desktop, pilih web browser.
Kemudian kita klikkan URL yang sama seperti yang tadi, www.cisco.pk. Klik go, maka hasilnya akan sama seperti tadi, yaitu Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Oke, lanjut ke step yang ketiga, yaitu change the access method on the table PC. Kita merubah metode akses pada table PC. Dan di sini disuruh ke up, klik the table PC and select the config tab. Select the wireless null interface. Uncheck the box label on next to port status. It should now be clear and the wireless connection will drop. Nah, kita sini akan pindah ke config lagi, kemudian kita pilih interface wireless 0. Nah, di sini kita akan matikan. Dan kita akan pindah ke yang B, klik the 3G or 4G cell 1 interface. Put a check in the box label on next to port status. Within a few seconds, the triangular connection should appear. Kita ke 3G or 4G cell 1. Kemudian di sini ada port status, kita on kan. Tunggu sebentar, kemudian nanti akan ada IP address dan subnet max-nya. Nah, di sini sudah ada IP address dan subnet max-nya. Kemudian yang C, repeat the process of verifying web access. Nah, kemudian kita disuruh mengulang step yang di web tadi. Kita ke desktop. Di sini kita close dulu, kita X. Kita pilih web browser. Kemudian kita klikkan URL yang tadi, www.cisco.pka. Nah, oke. Hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Oke, selanjutnya yaitu yang step keempat, check connectivity of the other PCS. All of the PCS will have connectivity to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many upcoming labs. Nah, di sini kita sudah mengoneksikan selain PC, itu ada table PC dan ada laptop. Nah, dan di sini sudah berjalan dengan lancar. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.